Apakah Yokosuka Neverland? Atau ya bener banget, ini dia anime nomor 2. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Wilnimeku. Hari ini gue bakal membuat sebuah video lagi. Yang kali ini adalah suatu tradisi yang biasa gue lakukan ketika pergantian musim itu. Nah, kira-kira video apa tuh? Iya, bener banget, adalah top opening winter 2021. Nah, jadi ini yang pasti versi gue. Dan gue akan memilih 15 opening terbaik versi gue di winter kali ini. Karena di winter ini sangat tidak tertebak gitu. Karena yang kita tahu bahwa di winter ini, khusus di winter ini memang animenya ini kebanyakan sequel dan season lanjutan gitu, yang membuat cukup bingung gitu. Karena memang anime udah terkenal ya, otomatis biasanya openingnya juga bagus-bagus gitu. Dan Bang, kenapa lu harus menilai opening gitu? Kenapa nggak rekomendasi anime dan sebagainya? Karena gini teman-teman, kalau misalkan gua ngerekomendasiin anime, toh juga gua nggak semua melihat anime di musim winter gitu. Jadi takutnya ketika gua rekomendasi ke lu gitu 10 anime, mungkin rekomendasi versi gua dan sebagainya, takutnya ya nggak cocok aja gitu kan. Emang selera orang sih beda-beda. Kembali lagi ke teman-teman gitu, kira-kira cocok apa enggaknya. Nah, jadi gua kurang expert atau kurang bisa gitu untuk menilai kira-kira rekomendasi apa yang baik untuk lu tonton gitu untuk versi gua. Tapi ya itu, jadi akhirnya gua memutuskan untuk memilih kira-kira opening apa yang terbaik di winter gitu. Karena semua anime itu gua tahu, semua anime opening di winter ini gua tahu. Jadi makanya gua lebih pede untuk membawakan top opening gitu dibanding rekomendasi anime. Itu yang pertama. Kedua, ini sudah menjadi tradisi dan lu bakal lihat sendiri di sini. Itu kemarin gue juga udah membahas top opening fall terbaik kemarin, dan ReZero pemenangnya, dan memang gue suka dengan openingnya. Apakah akan jadi terbaik lagi ya gue nggak tahu, karena ini nanti lu bakal tonton sendiri kira-kira gue bakal milih apa untuk opening terbaik di winter gitu. Dan yang terakhir, gue akan membuat tolak ukur penilaian gue sendiri gitu. Karena gini, memang kita tidak memungkiri bahwa subjektif itu pasti bakal terjadi gitu. Tapi gue akan mencoba untuk berseobjektif mungkin. Jadi ada 3 penilaian yang teman-teman harus tahu gitu. Bahwa pertama, kita harus tahu musiknya. Kalau musiknya enak didengar, easy listening, terus pembawaannya juga enak, itu akan jadi poin utama gue gitu, dan itu paling gede dibanding dengan penyanyi gue yang ketiga gitu. Dan yang kedua, visualnya gitu. Kalau lagunya nggak nyambung dengan visual ya otomatis berarti emang openingnya kurang gitu, atau mungkin ada yang lebih baik dari yang terbaik gitu. Dan yang terakhir, yang pasti subjektif gue gitu. Tadi gini, kalau subjektif gue tuh lebih ke gini maksudnya. Kalau ada kasus ya. Kalau ada kasus misalnya gini, gue tuh lebih prefer opening kedua ReZero dibanding opening pertamanya, atau gini deh, yang lebih sedikit mudah dimengerti gitu. Misal gini, bang, gue kayaknya lebih seneng Sasageo deh dibanding Maiwar gitu. Nah, itu kan perdebatan yang sangat panjang di awal-awal musim gitu kan, di awal-awal penayangan AOT kan. Nah, itu yang benar-benar nanti bakal dipertimbangkan gitu, kira-kira memang yang terbaik yang mana gitu kan. Nah, itu maksud gue. Jadi poin subjektif yang ketiga itulah yang nantinya bakal mempertimbangkan. Ya, daripada menunggu berlama lagi, kita langsung ke 15 top opening anime versi gua. Let's go. Kita langsung ke posisi 15 dan langsung ke 10. Kira-kira apa sih pilihan gua di posisi 15 sampai 10? Nah, ini dia.
Oke, jadi di posisi 15 kenapa gue akhirnya milih Uroseka Picnic? Karena opening ini mengingatkan gue dengan 3D Kanojo dan Kanojo Karishimasu gitu. Memang lagunya tuh sangat bagus banget dan gue suka dengan animasinya memang dibawakan oleh Leading Films dan termasuk anime baru gitu yang memang cukup bersaing gitu di winter kali ini, yang itu yang membuat Uroseka Picnic di posisi 15. Posisi 14 di situ ada Gotobun yang memang terlepas dari waifu war di anime ini, ya gue suka banget sih dengan animasinya. Ya walaupun memang lagunya lebih bikin gue terngiang-ngiang di season 1 gitu daripada season ini gitu, tapi ya bagus sih. Apalagi ketika Yosuba giring bola sama bola basket tuh yang nggak ini aja, nggak biasa aja untuk gue lihat. Kayak itu yang membuat gue suka dan pantas Gotobun untuk di posisi 14 gitu. Dan kenapa gue memilih Horimiya gitu di posisi 13? Karena ini salah satu romcom yang memang menurut gue cukup bagus gitu. Dan terlebih juga visual mereka kan 2 kali ganti dong. Sekali ganti ya, dua kali ganti kayaknya. Jadi waktu Miyamura masih panjang masih rambutnya masih panjang, sama Miyamura rambutnya udah pendek gitu. Jadi mereka silih berganti dan itu bagus banget sih, dan lagunya bener bikin kepala gue goyang terus gitu, yang membuat Horimiya pantas di posisi 13. Kenapa gue memilih Tensura gitu di posisi 12? Karena gini, ya mungkin ini memang mungkin aja sih. Ya bagus sih, gue bilang scene epicnya itu masuk ke lagunya, dan itu yang paling gue suka di bagian refnya gitu, yang tas gitu, tuh suka banget sih gue. Tapi entah kenapa gue lebih prefer ke season 1 sih, maksudnya lagunya emang lebih prefer ke season 1 gitu, yang memang membuat gue suka gitu, langsung suka gitu dengan lagunya, yang membuat Tensura berada di posisi ke-12. Ada di posisi 11, ini adalah yang menurut gue cukup menjadi ancaman di musim winter 2021 kali ini, adalah Wonder Egg Priority gitu. Jadi gue memang nggak nonton animenya. Mereka story-nya original, dan gue bener-bener original story, dan gue suka banget sih dengan lagunya yang sangat ini banget sih, mellow banget, yang ya entah, gue bingung sih kenapa mereka menaruh lagu ini di opening gitu, kenapa nggak di ending tuh. Tapi endingnya enak sih emang, sudah itu ya enak banget sih menurut gue dibanding dengan openingnya. Ya itu yang membuat Wonder Egg Priority emang pantas di posisi ke-11. Oke, jadi nggak kerasa sudah 10 besar. Dan kira-kira anime apa atau opening anime apa yang pantas di posisi 10? Nah, jadi inilah dia. Oke, jadi gue akhirnya memilih Dr. Stone yang memang lagunya bagus. Di Fujiberry judulnya Rakuen gitu kalau nggak salah, ya Rakuen. Ya itu bagus sih, baru banget dibanding season 1. Ya walaupun memang season 1-nya kemarin memang lagunya terbilang lebih bagus dibanding season 2-nya gitu. Karena kan yang paling gue inget lirik awal-awalnya kan, Ohayo Sekai Good Morning World. Ohayo Sekai. Ya itu kan, itu bener-bener ini gimana ya, gue langsung wah ini pasti lagunya Dr. Stone. Gue langsung tahu gitu kalau ini lagunya Dr. Stone. Itu bener-bener bagus banget, kesan pertama gue tuh ketika gue tahu lagunya. Ya jadi memang itulah yang membuat Dr. Stone ada di posisi ke-10. Oke, jadi sekarang masuk ke posisi 9. Jadi kalau gue bilang anime ini sangat bagus, menurut gue sangat bagus, dan ini termasuk spin-off dari anime yang kebetulan memang tayang bareng gitu bersama dengan anime ini gitu. Nah kira-kira anime apa tuh? Ya bener banget, ada Hataraku Saibo Black. Jadi terlepas dari gue reaction sampai habis, gue nonton sampai habis, dan gue
tahu ceritanya, memang ini lagu ini bagus sih, gue akuin sih. Emang dari poli apa namanya, Polyserik ya, nggak salah namanya Polyserik. Dia itu bagus banget sih, bener bagus banget. Dan gue sempat lihat video klipnya juga, bagus banget. Jadi kayak apa ya, kayak semangat gitu kan. Gue pikir lagunya ini bakal gimana, bakal dark atau gimana kan. Terlebih memang ini black gitu, versi blacknya. Kalau misalkan yang apa namanya, yang season 2-nya itu kan lagunya kan sedikit happening, terus ya pokoknya bener-bener fun banget deh. Itu kan gue tahu banget itu yang dibawakan oleh season 1 juga kan, yang sama gitu. Tapi ya ternyata lagunya ini bikin semangat gitu, yang membuat gue menaruh Atarkose Bobrek di posisi ke-9. Oke, jadi sekarang di posisi ke-8. Nah, kira-kira anime apa yang gue bakal taruh di posisi 8. Jadi anime ini kalau gue bilang sudah masuk ke episode 100-an. Jadi ini adalah salah satu shonen terbaik juga di musim ini. Nah, kira-kira anime apa tuh? Ini dia. Ya, bener banget, adalah Black Clover. Jadi opening ke-13 kali ini yang dibawa, yang berjudul atau nggak tahu penyanyinya tahu judulnya gitu, gak tahu, tapi namanya Grandior. Itu bagus sih, bagus banget. Dan dari opening sebelumnya juga emang Black Clover ini kalau gue bilang emang masterpiece-nya opening sih, karena gue nggak ada yang nggak suka gitu sama openingnya Black Clover tuh, bagus banget. Terlebih memang visualnya mendukung banget gitu, yang memang apa namanya, dengan musiknya, visual tuh nyambung masuk gitu. Ada Asta juga yang badannya udah makin gede banget kan, dan itu gue suka banget. Tapi memang gue pribadi jujur, memang opening 10 Vicky Blanca tuh memang sangat epic banget dan memorable banget. Itu yang gue inget sampai sekarang gitu. Itu yang membuat Black Clover pantas di posisi ke-8. Oke, jadi gak kerasa sudah masuk ke posisi ke-7. Jadi anime ini kalau gue bisa bilang ini kayaknya sih musim lalu di musim fall kalau nggak salah, musim fall kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu sih apakah musim fall atau musim summer gitu. Jadi anime ini kalau gue bilang nggak seperti anime yang lain yang memang hype banget. Tapi ini kalau gue bilang openingnya sih bagus banget sih, gue suka banget dengan lagunya yang benar-benar sangat mendukung banget visual animenya. Nah, kira-kira anime apa tuh? Iya, bener banget, adalah Flat Love. Jadi gak ada yang nyangka loh, kenapa gue akhirnya milih Flat Love gitu untuk opening kedua ya. Flat Love opening kedua gitu yang membuat gue masuk di posisi ke-7 ya. Karena simple aja men, lagunya enak, gue suka. Walaupun emang lagunya screamer, tapi ini cewek men, band cewek semua men. Itu Love Beat, itu Love Bites ya, itu bener-bener bagus banget. Bawain lagunya untuk untuk Flat Love gitu ya, memang masuk banget gitu. Nih gue bagian yang paling gue suka nih yang sebelah sini. Nah itu, jadi beda aja gitu. Jadi kayak mereka ini kan bandnya kan perempuan semua gitu ya. Dan gue jadi inget The Piggies itu kan pop kan ya. Tapi kalau Love's Bite itu screamer gitu. Jadi gue makanya langsung wow, gila banget sih mereka bikin lagu yang benar-benar sangat epic banget, yang cocok untuk Flat Love, yang mungkin itu adalah cerita vampir sih kalau yang gue baca-baca. Jadi isi di komentar ya, kira-kira tuh Flat Love tuh ceritanya apa sih, gue juga penasaran sebenarnya. Jadi itu yang membuat Flat Love pantas di posisi ke-7. Oke, jadi di posisi 6 gue akan menaruh anime yang memang ini adalah genre shonen dan episode tuh sudah banyak juga, dan ini termasuk anime favorit gue gitu, anime favorit gue tapi bokapnya. Nah, kira-kira anime apa tuh? Ya bener banget, adalah
anime Boruto gitu, yang memang mereka membuat opening, kalau gue bilang dari opening 1 sampai opening sekarang itu bagus-bagus banget sih, dan gue suka gitu. Dan kali ini yang spesialnya gitu, ini dibawakan oleh Ikemonogatari gitu, yang memang membawakan opening ketiganya Naruto gitu, Naruto Shippuden gitu. Tapi yang lebih spesial lagi, mereka membawakan lagu yang beda gitu. Jadi ini bener-bener asing, bener. Gua nggak bohong ya, tapi memang asing di telinga gitu. Asing banget di telinga. Ini lagu tumben Ikemonogatari lagunya ini agak ngebeat gitu. Tapi gue suka, tapi ternyata makin lama makin suka gitu. Emang awal-awalnya gue bilang, iya apa ini lagunya kok beda banget, nggak biasa dibawakan oleh Ikemonogatari, sekarang kok lagunya gini gitu. Tapi ternyata itu ternyata bagus juga, dan sampai sekarang gue masih dengerin gitu lagunya Ikemonogatari yang berjudul Baku. Itu yang arc-nya Kawaki, bagus sih. Emang ya terlebih visualnya nggak jauh dari anime bokapnya gitu, yang sempet di copy dikit lah, karena namanya juga anime bapaknya kan nggak masalah dong. Apalagi karya Kishimoto juga gitu, yang membuat visual ini pas gitu dengan lagunya. Ya ini membuat Boruto layak di posisi ke-6. Oke, jadi nggak kerasa sudah masuk ke 5 besar, dan kali ini posisi kelima ini termasuk anime kesukaan gue di musim winter 2021. Gue suka karena drama karena genre drama itu adalah genre kesukaan gue gitu. Dan core 1-nya baru tamat, nanti core 2-nya bakal tayang di musim summer ini, dan gue bakal nungguin banget anime ini. Nah, kira-kira anime apa tuh? Ya bener banget, adalah Mushoku Tensei. Jadi gue suka banget dengan lagunya. Terlebih memang visualnya belum kelihatan. Sampai sekarang pun belum kelihatan gitu visual yang mana yang kita bakal ambil gitu. Tapi walaupun ya visualnya adalah adegan-adegan anime itu sendiri, tapi gue rasa cocok-cocok aja gitu dengan lagu yang mereka bawakan gitu. Terlebih memang kayak berasa banget gitu, berasa banget adventure-nya gitu, dan gue suka banget. Endingnya juga bagus gitu, yang berasa banget. Jadi kayak lagu ini berasa banget adventure-nya, jadi kayak gue bakal mendapatkan sesuatu yang beda gitu di anime ini. Ada dramanya, ada fantasinya, ada supernaturalnya, itu bener-bener kerasa banget di anime ini. Itu yang membuat Mushoku Tensei pantas di posisi ke-5. Oke, sekarang masuk ke posisi keempat. Jadi nggak berasa ya bahwa sekarang udah masuk ke 4 besar gitu loh. Top opening yang bakal gue pilih. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke posisi keempat? Nah, jadi anime ini kalau bisa gue bilang adalah season lanjutan, dan ini adalah anime yang sangat hype banget. Sangat hype banget. Menurut gue hype banget. Memang hype banget. Bahkan jadi calon terbaik di winter 2021 kali. Ya, ini dia. Oke, jadi posisi keempat ditempati oleh Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Final Season. Kenapa gue akhirnya masukin ke posisi 4? So, memang lagunya bagus banget. Gue suka dengan dengan ceritanya gitu. Ceritanya memang final battle banget gitu kan. Final battle yang memang sesuai dengan judulnya, My War gitu, yang sudah jadi babak finalnya mereka gitu di Shingeki no Kyojin. Terlebih memang Eren sekarang udah jadi villain kan, dan itu benar-benar cocok gitu. Gue suka banget dengan lagunya, gue suka. Tapi kalau lu bandingin dengan Sasageo gitu, memang Sasageo lebih melegenda lagunya dibanding dengan yang ini gitu. Ya oke, mungkin setahun 2 tahun mungkin lagu ini akan tetap bagus gitu, tapi Sasageo tuh nggak ada yang bisa gantiin, men. Ya emang nggak cocok. Lu mau lagunya Link no Horizon masuk ke bagian arc ini, emang nggak cocok. Gue bilang My War tuh bagus dan masuk
bagian artnya itu emang cocok banget. Tapi ini gue cuma ngomongin lagunya gitu. Kalau misalkan lagunya nanti lu akan bertemu lagi 2 tahun yang akan datang, Sasageyo tetap yang terbaik, men. Orang yang tahu anime tapi nggak pernah nonton Shingeki no Kyojin pasti tahu kalau itu ada lagunya Sasageyo gitu. Pasti ada tahu kalau misalnya itu ada lagunya AOT gitu. Karena Sasageyo tuh udah bener-bener mendarah daging sih. Jadi orang dikit-dikit Sasageyo, orang meme juga Sasageyo, anime kayak gue Sasageyo. Jadi Sasageyo tuh udah bener-bener melegenda banget, udah melekat banget di AOT gitu. Itu yang membuat Maiwar ada di posisi keempat. Oke, jadi gak kerasa sudah 3 besar. Kira-kira opening apa yang pantas masuk ke 3 besar? Jadi anime ini bisa gue bilang adalah anime yang cukup bagus dan gue suka. Tapi gue belum nonton sih kalau untuk yang season ini, karena kan gue tim batch juga untuk nungguin ini anime. Nah, kira-kira anime apa tuh? Ya, bener banget. Inilah dia. Bener banget. Adalah Beastar. Jadi, gue suka banget dengan opening lagunya mereka yang terlebih. Memang opening pertama ada yang dibawakan oleh Ali, itu bener-bener bagus banget. Itu gue suka banget sih. Emang Ali tuh nggak pernah ngecewain gue banget, men. Itu lagunya bagus-bagus banget. Dan opening kedua kali dibawakan oleh YOASOBI. Siapa yang nggak tahu YOASOBI, men? YOASOBI itu adalah penyanyi yang sedang naik daun, dan dia membawakan lagu Beastar. Ya sudah, gue bilang ya sudah, auto yang terbaik gitu di musim winter, karena memang gue suka banget sih dengan Legoshi yang lari itu, dan itu masuk banget sih dengan lagunya. Gue suka banget gitu dengan visualnya mereka juga yang pas banget dengan lagunya. Itu pas banget sih, itu gue suka banget. Bener, gue suka banget sih. Dan pokoknya kalau misalkan gue udah masukin ke 10 besar, termasuk YOASOBI juga, itu udah masuk ke playlist gue sih. Dan itu akan selalu gue setel terus sih setiap gue tidur, setiap gue beraktivitas. Itu sih yang memang YOASOBI atau Beastar pantas di posisi ketiga. Oke, sekarang masuk ke posisi kedua. Jadi posisi kedua ini kalau gue bisa bilang sih albumnya bagus banget. Gue suka banget gitu. Gue suka banget. Terlebih memang anime ini memang salah satu anime kesukaan gue gitu di musim winter 2021 kali ini. Dan anime ini sumpah sih ini bener-bener hype banget. Gue suka banget, hype banget. Dan musim sebelumnya itu juga termasuk anime terbaik gitu, versi gua gitu di musim sebelumnya gitu. Nah, kira-kira anime apa tuh? Apakah Yokosuka Neverland? Atau ya bener banget, ini ada anime nomor 2. Yes. Jadi itulah kenapa gue akhirnya memilih Jujutsu Kaisen di posisi kedua. Jadi memang gue suka banget sih dengan opening Jujutsu Kaisen, bener-bener gak bikin gue kecewa gitu. Gue sempat ngira sih gini sih, waduh, kalau Kakai Kitan udah begini, apakah opening keduanya bakal jauh lebih better atau malah justru biasa aja gitu. Karena gini, ini pelajaran yang paling bisa lo ambil gitu. Setahu gue, kalau opening satunya itu udah hype, udah bagus, udah viral banget, opening keduanya biasanya biasa aja. Tahu gue sih, inget gue sih kebanyakan anime tuh seperti itu gitu. Contohnya tuh banyak banget, tapi gue nggak bisa nyebutin satu-satu. Kurang lebih seperti itu. Dan Jujutsu Kaisen membuktikan gitu bahwa opening kedua-duanya itu sangat bagus banget. Dan kenapa gue suka gitu dengan opening kali ini? Karena gini, kalau lu lihat pergerakan
pergerakan animasinya gitu. Memang Mappa ini kan the best banget gitu, studio yang paling the best sih menurut gue sih untuk akhir-akhir ini gitu. Memang Jujutsu Kaisen adalah salah satu garapan yang paling tersukses dibuat oleh Mappa. Dan animasinya itu loh, gue suka banget itu ketika nanamin jalan. Ini gue punya videonya itu, gue punya videonya tentang opening keduanya Jujutsu Kaisen. Nanamin jalan, terus si pandanya jadi King Kong, ya kan? Terus siapa lagi tuh? Gojonya jalan bawa bunga, terus Itadori Black Flash sama si Todo, ya kan? Terus abis itu ketika ada momen Yuta juga, padahal Yuta nggak ada di episode di season ini, nggak ada Yuta kan, padahal Yuta baru ada nanti di movie-nya kan. Terus juga ada scene teman-temannya juga kan, dan itu bagus banget. Gue suka banget dengan lagu dan animasi yang bener nice banget, gue suka banget sih. Itulah yang membuat Jujutsu Kaisen pantas di posisi kedua. Oke, sekarang ke posisi pertama ya, tidak perlu bertele-tele lagi, inilah posisi pertama kita. Ya bener banget, ada Re:Zero Hajime Isekai Seikatsu season 2. Jadi kenapa akhirnya gue memilih opening ini sudah jelas, karena opening ini yang terbaik di Re:Zero. Jadi terlebih memang mereka membawakan lagu OST, opening, ending itu sangat bagus juga, dan gue suka gitu. Ada dari Mbak Nonok, terus ada dari Mbak siapa namanya, Konomi Suzuki, ada dari Mid Android juga. Itu sangat memorable banget dan gue suka banget gitu loh. Dan yang terbaik itu adalah Longshot gitu, dan gue suka banget dengan lagunya itu yang gitu ya. Jadi awalnya udah kayak gitu, jadi kita tuh kayak dibawa apa namanya hype dulu di awal, terus dia turun pas masuk ke sebelum ref baru naikin lagi gitu. Itu bener-bener bagus banget sih, gue suka banget dengan permainan nadanya, musiknya itu gue suka banget. Dan ketika dicampur dengan visualisasi itu bagus banget. Dimulai dari awal ada adegan beberapa episode sebelumnya, terus juga ada adegan di mana apa namanya Subaru berjalan di atas api, terus juga lanjut ke Beatrice, lanjut ke mana diperlihatkan muka-muka villain baru kayak Hector dan segalanya, dan masuk ke refnya itu ada kelinci yang sudah menanti di situ, juga ada Elsa versus Garfield. Lanjut lagi yang terakhir adalah adegan dimana Subaru dijadiin kesatria gitu. Dan ini benar-benar big spoiler banget sih. Orang yang nggak tahu manganya pasti ya udah ini bakal jadi happy ending sih ya, Subaru nggak bakal disiksa lagi men, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah yang bener-bener kita tunggu gitu. Jadi kan opening Re:Zero itu kan 6 episode itu, 6 episode berjalan tapi belum kelihatan gitu openingnya tuh. Apakah nanti bakal tayang di episode akhir, kan nggak lucu men. Masa kita nungguin opening tapi masa di akhir episode, kan nggak lucu gitu. Makanya akhirnya ditaruh di episode di tengah-tengah gitu, episode 19 yang memang bam langsung. Jadi kayak ya udahlah, ini udah ending dari anime aja deh. Makanya gue suka greget gitu sama apa namanya Re:Zero gitu. Kadang nggak ada openingnya full 30 menit, jadi memang di sisi positifnya bagus karena ceritanya padat gitu, gue suka memang. Tapi kadang yang bikin ngeselin sih itu, jadi kita nungguin openingnya tuh kapan ya, kita nungguin endingnya tuh kapan ya, terus aduh nggak ada opening lagi, karena kita kan juga butuh lagunya mereka juga dong, toh juga lah mereka juga bayar lagu kan juga buat opening dong, iya nggak? GG banget dong Sultan kalau misalkan lagunya nggak dipakai kan. Jadi itulah 15 top opening versi William Mekun, dan semua 15-nya termasuk anime yang kagak gue hitung kayak X-Arm yang memang lagunya bagus banget, itu tetap masuk playlist gue sih, dan itu bagus banget sih lagunya ya. Memang kalau untuk animasinya yang tetap yang terbaik, intinya sih gitu, no debat.
Oke, jadi itu aja 15 top opening versi gua. Dan ya oke. Memang tidak bisa dipungkiri itu bahwa di winter kali ini memang sangat spesial banget. Dari banyaknya season lanjutan, banyaknya anime sequel yang bagus, dan mereka juga di musim winter kali ini ada anime baru yang bisa bersaing dengan sequel anime sebelumnya gitu, yang ya bagus itu. Jadi kayak Horimiya, kayak Mushoku Tensei, kayak Zakuchara itu juga sangat bersaing gitu dengan anime. Wah, sama Wonder Egg Purity juga tuh sangat bersaing gitu dengan anime sequel lainnya. Itu sangat bagus sih. Dan gue berharapnya dengan anime yang baru yang bisa bersaing dengan musim winter kemarin, semoga ada season 2-nya. Gue berharapnya sih ada season 2-nya sih, karena memang animenya bagus gitu. Itu kurang lebih sih seperti itu. Dan bagaimana spring nanti, ya kita nggak tahu. Karena kalau gua sedikit membocorkan gitu, kayaknya spring ini agak kurang sih. Kayaknya agak kurang. Kalau lu bandingin dengan musim winter kemarin, musim winter lebih epic, lebih bagus lagu-lagunya dibandingin musim spring. Tapi nggak tahu sih kan, kita kan belum melihat animasinya, men. Kita baru cuma dengerin lagunya saja. Gue baru dengerin lagunya saja. Nah, apakah di musim spring ini bakal GG, ya kita nggak tahu. Oke, itu aja video dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, dan di sini komentar kira-kira anime apa atau tambahan anime apa yang perlu gue reaction di musim spring 2021 kali, karena gue bener-bener butuh saran dari lu semua. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau tidak suka tinggal dislike saja. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Sampai bertemu lagi di musim spring 2021 selanjutnya.